Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang agung, di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, patut kiranya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah, menjadikan kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingat, kullu ni'matin, setiap nikmat, ya, kullu ni'matin, setiap nikmat la tuqarribu ilallah, yang tidak menjadikan seorang hamba semakin taat kepada Allah, fahiya baliyah, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Maka gunakanlah nikmat kita untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu sempat kita bahas di awal, ya, tentang bagaimana nikmat yang Allah berikan kelak akan ditanya pada hari kiamat. Kenikmatan-kenikmatan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang diberikan kepada kita, tentang umurmu, tentang waktumu, semua akan dipertanyakan kelak pada hari kiamat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita gunakan nikmat tersebut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat tersebut untuk senantiasa mempelajari ilmu. Karena sekali lagi, tidaklah mungkin ibadah kita bisa bagus, tidaklah mungkin sholat kita bagus kecuali dengan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, fa insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas seputar serba-serbi bulan Dzulhijjah, agar kita dapat meraih kemuliaan, kita dapat meraih pahala melimpah di bulan yang penuh dengan berkah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bulan Dzulhijjah sebentar lagi akan kita masuki, salah satu bulan yang termasuk dari arba'atun hurum, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Nah, ini juga perlu kita pahami. Ayo kita hafalkan bulan-bulan, ya, dalam hitungan Hijriyah.
Kalau selama ini kita hafal bulan-bulan dalam hitungan Masehi, Januari, Februari dan lain sebagainya, sebagai umat Islam ayo kita hafalkan bulan-bulan ya dalam hitungan Hijriyah. Mari kita hafal. Kita lanjutkan pada ayat tadi. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Apa artinya 4 bulan haram ini? 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, 4 bulan yang luar biasa ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan ini disebutkan Rasulullah bersabda, "Innaz zaman", sesungguhnya waktu itu ya berputar. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang masuk dalam arba'atun hurum, 4 bulan haram. Apa saja itu? Kata Nabi, salasatun mutawaliyat, 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bulan-bulan tersebut ada 3 ya yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang terakhir yaitu Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan ini ya, di antaranya bulan Dzulhijjah ini mari kita optimalkan. Karena ingat, kebaikan yang dilakukan di 4 bulan ini, bila itu kebaikan akan diganjar dengan pahala yang lebih besar, dan bila itu kezaliman akan dibalas dengan balasan yang lebih besar. Qatadah rahimahullah pernah menyebutkan ya, beliau pernah menyebutkan, fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, fil ashhuril haram, di 4 bulan-bulan haram, a'dhamu khati'ah wa wizron, lebih besar kesalahan dan dosanya, minadh-dhulmi fi ma siwaha, daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Wa in kana zulm, meskipun kezaliman itu ala kulli halin aziman, meskipun sejatinya kezaliman itu bila dilakukan ya tetap gitu loh, hakikatnya terlarang, tetapi bila dilakukan di 4 bulan ini, arba'atun hurum ini, dosanya lebih besar, ganjarannya atau balasannya lebih besar. Kemudian beliau lanjutkan, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyebutkan juga bahwasannya wal amalus shalih wal ajru a'dham, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya dan ganjaran yang didapatkan ketika dilakukan di dalamnya lebih besar pula. Maka ini sebagai motivasi bagi kita, ayo perbanyak amal soleh dan tahan diri kita dari melakukan segala jenis kemaksiatan. Karena kebaikan sekecil apapun akan dibalas lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu suatu kedzaliman, akan diganjar dengan ganjaran yang lebih besar pula. Meskipun sejatinya kedzaliman tetap terlarang, tetapi bila dilakukan di bulan-bulan mulia ini, maka lebih besar ganjarannya di sisi Allah, atau lebih besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah juga pernah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Para ulama menyebutkan, ya, ketika menafsirkan ayat ini, setidaknya ada 3 pendapat apa yang dimaksud walayalin ashr dan malam yang 10. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Pendapat yang lebih kuat sebagian ulama menyebutkan adalah pendapat yang pertama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan sekali lagi kita akan segera memasuki bulan yang mulia ini. Bulan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ayo kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Bukankah pada pembahasan yang lalu sempat kita sampaikan, umurmu kamu habiskan untuk apa? Tubuhmu kamu gunakan untuk apa? Ini momen kita untuk memperbanyak amal soleh. Ini kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukankah kita diperintahkan untuk senantiasa fast kebaikan? Khairat, Nabi, segera dia berangkat. Mereka bergegas. Kita lanjutkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya. Kita lanjutkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwasannya amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang dikerjakan di dalamnya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, di antaranya, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya, mereka bertanya, sepuluh hari, ya, daripada hari itu 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Qal walal jihad fi sabilillah, kata Nabi, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalik, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sama sekali.
Tidak ada yang kembali satu pun dari itu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka amal soleh yang kita di bulan Dzulhijjah ini memiliki peranan penting, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar di sisi Allah. Maka jangan disia-siakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Umum amal soleh apapun itu, ya, amal soleh apapun itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari. Ini ma'asyiral muslimin yang disebutkan. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan mengerjakan amal kebaikan, dengan mengerjakan amal soleh. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan dan kemuliaan. Maka sangat disayangkan bila bulan ini harus berlalu begitu saja. Sangat disayangkan bila bulan ini harus kita lalui tanpa ada amal kebajikan yang kita kerjakan di dalamnya. Ayo kita bersemangat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwasanya Islam disempurnakan oleh Allah terjadi pada bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah, di saat haji wada di Arafah. Maka sungguh luar biasa sekali lagi bulan Dzulhijjah ini. Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, dan kita tidak tahu Dzulhijjah yang akan datang pun kita masih mendapati atau tidak. Maka jangan sampai lepas kebaikan-kebaikan di bulan Dzulhijjah ini. Jadi sekali lagi, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwasanya bulan Dzulhijjah ini termasuk dalam arba'atun hurum. Dan juga tadi kita sebutkan amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih baik dari jihad. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Tidaklah, kata Nabi, ya, tiada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula lebih baik daripada jihad di jalan Allah?" Qal walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali illa rajulun, kecuali ada seseorang yang orang itu kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar dengan hartanya, jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan tidak ada yang kembali lagi setelah itu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, tadi kita sampaikan, ya, bahwasanya Islam ini disempurnakan pada bulan Dzulhijjah ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam bagi agama kalian. Surat ini surat Al-Maidah ayat 3. Dan para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah. Begitu luar biasanya bulan Dzulhijjah ini, ma'asyiral muslimin. Mari perbanyak amal soleh di bulan ini. Apa yang mampu kita kerjakan, mari kita kerjakan. Dan nanti akan kita sebutkan amal-amal soleh apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini, di antara keutamaannya, hewan kurban itu ditumpahkan di bulan ini, ditumpahkan darahnya di bulan ini, disembelih. Begitu pula ibadah haji di mana seluruh umat Islam berkumpul, itu pun di bulan Dzulhijjah ini. Begitu luar biasanya bulan Dzulhijjah ini. Kemudian karena begitu luar biasanya tadi, begitu pula tadi kita sebutkan, tiada amal soleh yang dikerjakan di dalamnya melainkan sangat dicintai oleh Allah, begitu luar biasa di sisi Allah. Maka amalan apa saja yang harus kita kerjakan di dalamnya? Pertama yaitu puasa, khususnya di hari Arafah. Ini amalan yang pertama. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Disunnahkan demikian. Bila tidak mampu bagaimana? Ustadz, saya sibuk, waduh saya ini banyak pekerjaan. Jangan tinggalkan tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Kita lihat hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini. Yang pertama dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya. Beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat, mereka menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awal itsnaini minasy-syahri wal khamis. Bahwasanya Rasulullah biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Makanya kalau kita mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau mampu. Sekiranya kita sibuk, banyak pekerjaan, kita dari pagi sampai sore kerja, ini juga untuk mencukupi nafkah keluarga, maka jangan tinggalkan tanggal 9. Lanjutan hadis tadi, pada hari Asyura yaitu 10 Muharram, dan Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang ini sering kita sebutkan, yang kita sebut dengan Ayyamul Bid, ya. Ini dilakukan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Ini Rasulullah kerjakan. Lah kalau memang kita nggak mampu, sekali lagi jangan tinggalkan tanggal 9. Karena ada keutamaan yang luar biasa, lebih ditekankan lagi, ditegaskan lagi dengan hadis yang lainnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Ma min ayyamin atau ma min yaumin aktsar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah di hari Arafah, yaitu untuk orang-orang yang berada di Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menempatkan keutamaan bagi mereka. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka.
Masya Allah. Ya. Termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ingat, pada hari Arafah ini perbanyak berdoa sebanyak-banyaknya. Maka kalau bisa, jika kita termasuk orang yang banyak kesibukan, setidaknya tanggal 1 sampai 8 kita sibuk, tanggal 9 jangan sampai tersibukkan kegiatan kita dengan urusan-urusan dunia kita. Ya. Jangan sampai. Pada hari itu perbanyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Khairud du'a, kata Nabi. Dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Khairud du'a, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, yaitu doa pada hari Arafah. Ini yang harus kita perbanyak. Perbanyak berdoa pada hari Arafah ini. Apa yang ingin kita minta? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak Allah semakin cinta. Inilah bedanya. Manusia kalau kita minta tiap hari bosan. Kita minta tiap jam tambah bosan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tiap hari meminta kepada Allah, tiap waktu meminta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kenapa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ketika kita berdoa berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Maka hendaklah seorang muslim memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, khususnya pada tanggal 9 ini. Selain untuk berpuasa, juga memperbanyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebanyak-banyaknya berdoa. Sebanyak-banyaknya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta untuk kebaikan kita, kebaikan tetangga kita, kebaikan banyak orang-orang di sekitar kita, dan yang lain sebagainya. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena ini salah satu waktu mustajab. Dalam Tuhfatul Ahwad disebutkan di sana, ketika menjelaskan tentang makna hadis ini, bahwa doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan yaitu diantaranya di hari Arafah. Berdoalah, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tadi kita sampaikan, jangan tinggalkan puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah itu, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun berarti. Maka jangan ditinggalkan. Eman nih awak dewi ninggalno. Eman sekali. Bagaimana dengan wanita? Kan kita tidak tahu, Ustaz. Terkadang tanggal 9 itu haid. Niatkan mulai awal-awal Dzulhijjah. Kita niat untuk puasa saat Arafah itu. Kita niatkan, terkait nanti tanggal 9 itu kok datang tamu, qadarullah. Itu tidak bisa ditahan. Innamal a'malu binniyat. Orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Gak bisa, siapa yang menyangka. Makanya mari kita niatkan di tanggal 9. Bismillah. Begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah itu, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qabla was sanata allati ba'dah. Dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dari Rasulullah, wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah. Adapun puasa Asyura yaitu 10
Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dalam Fathul Bari disebutkan mengenai hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasannya puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah, wa siyamu yaumi Asyura, antara puasa hari Arafah dan puasa Asyura tanggal 9 Dzulhijjah dan 10 Muharram itu lebih mulia atau lebih utama puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Di antara alasannya, ya, disebutkan dalam kitab Fathul Bari, di antara alasannya karena puasa Asyura ini berasal dari Nabiullah Ibrahim, dari Nabiullah Musa alaihissalam. Sedangkan puasa Arafah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa Arafah menghapus dosa selama 2 tahun, adapun puasa, ya. Adapun puasa Arafah 2 tahun, kalau puasa Asyura 1 tahun. Kalau kita tinggalkanlah iman. Ya, kalau kita tinggalkan iman. Ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai disia-siakan. Hanya 1 hari Allah hapuskan, Allah bersihkan ya dosa-dosa kita selama 2 tahun. Berat? Insyaallah tidak. Minta pertolongan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Asyura ini, puasa Arafah ini disyariatkan untuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun yang haji maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan untuk puasa Arafah, ya. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafah wa arsalat ilaihi ummul fadl bilabanin fasyariba. Nabi Muhammad tidak berpuasa ketika di Arafah, ketika itu beliau disuguhkan minuman, beliau pun meminumnya. Ya ini. Jadi saat Rasulullah di Arafah, beliau disuguhkan minuman berupa laban, susu. Beliau minum. Nah, melihat hal ini, begitu pula disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau ditanya mengenai puasa Arafah di Arafah. Berarti ditanya tentang puasa Arafah bagi orang yang berada di Arafah melaksanakan ibadah haji. Beliau mengatakan, hajjatu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berhaji bareng Nabi. Falam yasumhu wa ma'a Abi Bakrin falam yasumhu wa ma'a Umar falam yasumhu wa ma'a Utsman falam yasumhu wa ana la asumuhu wa la amuru bihi wa la anha an. Kata Ibnu Umar, aku pernah berhaji bareng Nabi kok, dan beliau tidak menunaikan puasa pada hari Arafah ketika haji itu. Aku pun berhaji bersama Abu Bakar, beliau pun tidak berpuasa ketika itu. Dan aku pun berhaji bareng Utsman, beliau tidak berpuasa ketika itu. Aku pun tidak mengerjakan puasa Arafah ketika itu. Aku pun tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan, aku pun tidak melarang jika ada yang melakukan. Di sini ma'asyiral muslimin, yang lebih utama disebutkan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, yang lebih utama bagi orang yang berhaji adalah tidak berpuasa ketika di hari Arafah, dalam rangka meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum. Jadi cara melakukan puasa tadi kita ulangi dari tanggal 1 sampai 9. Boleh dilakukan, tetapi bila kita terlalu berat, yang penting jangan tinggalkan puasa Arafah. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita semua mengingat puasa pada bulan tersebut, pada hari tersebut pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setidaknya pahala tadi kita sebutkan menghapuskan dosa selama 2 tahun. Yukaffirus sanatal madhiyah, ya, menghapus tahun yang akan datang, dan sanata qablah, 1 tahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang hendaknya kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Insyaallah beberapa hari lagi kita sudah masuk. Persiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir. Tadi kita sebutkan di awal, ma min ayyamin al-amalus soleh, tidak ada suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah. Maka di antara amal soleh yang diperintahkan adalah takbir dan zikir. Imam Bukhari rahimahullah pernah menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas berkata, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, ya, dan hari-hari yang ditentukan itu. Ayyamut tasyrik, dan juga pada hari-hari tasyrik. Jadi perbanyak berzikir pada hari-hari 10, yaitu hari-hari yang ditentukan, termasuk pada hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar, dan bahwasanya Ibnu Umar, wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suq, mereka keluar ke pasar, fi ayyamil ashri, pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima, keduanya atau mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Ya, ini ma'asyiral muslim, perbanyak takbir. Perlu diketahui bahwasanya masalah takbir ini ada istilah takbir mutlak dan takbir muqayyad. Apa yang dimaksud? Takbir mutlak ini tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Dan ada juga takbir muqayyad dikaitkan dengan waktu tertentu. Lah, takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan hadis yang kita bawakan tadi, penjelasan yang kita bawakan tadi, yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, itu adalah takbir sifatnya mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat tertentu. Jadi boleh dilakukan di pasar, di masjid, saat berjalan, dimanapun silahkan perbanyak takbir. Ada juga takbir muqayyad, dilakukan di waktu tertentu, ya, bilangan tertentu. Contoh, setelah sholat kita diperintahkan takbir setelah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya tertentu, bilangannya juga tertentu, jumlahnya terbatas. Boleh nggak bila ditambah? Rasulullah mengajarkannya cuma sekian. Mudah-mudahan ini paham. Ya, jadi ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad yaitu tadi, dikaitkan dengan waktu tertentu, bilangannya juga sudah disebutkan. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi perbanyak takbir dari awal Dzulhijjah sampai nanti. Perbanyak sebanyak-banyaknya. Mampunya kita berapa? Ayo perbanyak. Sekali lagi, fastabiqul khairat. Kemudian yang ketiga, di antara amal soleh yang hendaknya dikerjakan, yaitu bagi yang mampu hartanya, mampu fisiknya, dan aman kondisinya, yaitu menunaikan ibadah haji dan umroh. Karena ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang afdal yang hendaknya dikerjakan di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah. Qadarullah, karena saat ini
musim pandemi bagi warga luar kota Mekah atau Saudi sana belum mendapatkan kesempatan untuk ibadah haji karena ditunda. Mudah-mudahan virus ini, Covid ini segera berakhir, kaum muslimin diberikan kesehatan semuanya, kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Kita diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan di tahun depan kaum muslim bisa kembali segera mengunjungi Makkatul Mukarramah, ya. Bisa berkunjung ke Baitullah, mudah-mudahan segera bisa ke sana. Dan sekali lagi di antara keutamaan ibadah haji disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah ditanya, ayyul a'mali afdhal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ingat ketika kita sholat, nih ada orang puasa, nih ada orang sedekah, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka amalan yang dia lakukan itu ibarat debu yang bertebaran. Iman penting. Mau dia sholat, mau dia berjihad, ikut jihad perang di sana, dia melakukan amalan apapun, jika tidak beriman kepada Allah, maka percuma semua amalan-amalannya. Maka Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdhal, amalan apa yang paling mulia? Apa jawab Nabi? Imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan yang sangat luar biasa. Iman pada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, qila summa madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Qal, beliau jawab, jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ya Rasulullah? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Bukan hanya haji yang mabur, terbang, enggak, tapi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ya. Karena Nabi pernah bersabda juga tentang keutamaan haji yang mabrur ini pula, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ya. Imam An-Nawawi menjelaskan, yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwa haji mabrur, ya, haji yang mabrur itu tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia pantas masuk surga. Jadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan ibadah haji, kemudian hajinya adalah haji mabrur, maka balasan dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas sebagian kesalahan dihapus, tapi benar-benar dia dimasukkan ke dalam surga. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Makanya bercita-citalah agar bisa melakukan ibadah haji. Ayo nabung, ayo nyelengi. Setidaknya kita sudah mulai nyelengi, sudah mulai kumpul-kumpul. Ustaz, kan waktunya lama Ustaz, jarak tunggunya sekian puluh tahun. Setidaknya kita ikhtiar, ayo nabung. Ayo nabung. Ya. Bercita-citalah agar bisa melakukan ibadah haji, luar biasa. Ayo kita mulai celeng, mulai menyelengi lah bahasanya, ya. Ayo kita mulai nabung berapa yang kita mampu, sisihkan sebagian harta kita. Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin pekerjaannya ya kelihatannya sederhana, tapi mereka menyisihkan sebagian hartanya karena keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah haji. Banyak kisah-kisah yang kita baca, kita dengarkan. Ya, maka ayo kita juga bersemangat. Khususnya yang masih muda-muda, ayo kita bersemangat. Karena ibadah haji pahalanya luar biasa di sisi Allah. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahul jaza
tidak ada balasan untuknya baginya illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji pula akan menghapuskan kesalahan dan dosa. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Rawahul Bukhari. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Menghapuskan dosa-dosa kita. Kita pantas untuk mendapatkan surga. Makanya masalah ibadah haji, mari benar-benar kita niatkan. Dan bagi yang sudah berhaji, yuk tata niatnya. Jangan hanya pengen mendapat gelar haji. Gak dipanggil haji moreng-moreng, ya. Nek wis mari haji pokok kudu diceluk kaji. Kita ibadah haji itu bukan untuk mendapatkan gelar. Kita melakukan ibadah haji itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa'ala, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukan ingin mendapatkan pujian di sisi manusia. Bukan. Makanya ada orang habis berangkat haji nyampe negerinya nggak disebut haji marah. Aku wis kaji, Buddha larang-larang, ora diceluk haji. Naudzubillah. Ya. Inilah yang harus benar-benar kita pahami, inilah yang harus benar-benar kita tata hati kita masalah ibadah haji. Wong dulu juga nggak ada. Pernah nggak kita membaca sirah atau apapun yang disebutkan oleh para ulama, wah haji Abu Bakar As-Siddiq, nggak nemu gitu loh. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub kama yanfil kiru khabasal hadid wadh dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun illal jannah. Ikutilah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Haji umrah itu menghilangkan kefakiran, insya Allah, ya. Termasuk menghilangkan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, karat pada emas, karat pada perak. Dan tidaklah ada balasan yang pas, yang cocok bagi orang melakukan haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang besar Allah siapkan untuk kita semua. Yuk, maka kita niatkan karena Allah. Kita berniat untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Karena ibadah haji laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara amalan yang melakukan ibadah Allah. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Mereka tamu-tamu Allah. Yuk kita menjadi tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara amal soleh yang diperintahkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, ya, yaitu amalan-amalan secara umum. Baca Al-Quran, perbanyak. Sedekah, perbanyak. Ya, sedekah, perbanyak. Kalimat thayyibah dan lain sebagainya, karena keumuman hadis yang kita sebutkan tadi. Ma min ayyamin al-amalus soleh, amal soleh
Semua yang diridhai oleh Allah, maka lakukan di bulan ini. Maka nggak ono istilah generasi rebahan tanpa amal perbuatan kebaikan gitu loh. Masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ojo go rebahan turu. Jangan. Ya mungkin bagi ibu-ibu yang sekarang di Indonesia karena putra-putrinya pembelajarannya di rumah mungkin agak repot mendampingi mereka. Di sela-sela mendampingi, ayo perbanyak kalimat thayyibah. Ayo perbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan ditinggalkan. Di sela-sela masak coba baca Al-Quran. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Karena ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayo perbanyak sebanyak-banyaknya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Di antara amal saleh yang bisa dilakukan yaitu berkurban. Nah, Masya Allah ini ya. Berkurban di hari Yaumun Nahr 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Sebagaimana perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah perintahkan kita untuk berkurban. Jadi kurban juga diantara perintah Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aituhu yadbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Maka kalau bisa ketika kita kurban kambing, itu kita nyembelih pakai tangan kita sendiri. Kurban sapi kan urunan Ustaz. Ya monggo kalau kita mampu siapa yang itu, ayo kita sembelih sendiri. Ini diperintahkan. Ya. Aku melihat beliau menginjak kakinya ditaruh di pangkal leher kambing. Lalu beliau membaca bismillah dan takbir. Ini diantara tata cara menyembelih. Insyaallah pada pertemuan akan datang masalah ini akan kita perjelas. Ya, masalah hari raya termasuk juga masalah penyembelihan ini akan kita kupas pada pekan depan insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara amal yang hendaknya dilakukan yaitu bertaubat. Nah, termasuk ditekankan di awal Dzulhijjah, berbanyak istighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa, maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau beristighfar kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Mari beristighfar. Jangan sampai lidah kita ini kering dari kalimat-kalimat istighfar. Jangan sampai lidah kita ini kering dari kalimat-kalimat thayyibah. Yuk perbanyak bertaubat. Yuk kita beristighfar kepada Allah.
Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Mulai sekarang ayo kita menjadi titik balik kita menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi titik balik menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masa lalu kita yang banyak dengan keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, Allah akan ampuni kalau kita mau beristighfar. Ya ibadi law ataitani bi qurabil khotoya, wahai hambaku sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa setinggi gunung, membawa kesalahan dosa seluas bumi ini, sekiranya engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah, Allah datangkan dengan yang semisal pula. Menjadi titik balik kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi titik balik kita untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa senantiasa istiqomah, untuk senantiasa mengerjakan kebaikan. Maka minta pertolongan kepada Allah. Ayo kita bertaubat, jangan ditunda. Mulai sekarang meskipun belum Dzulhijjah, namanya istighfar, taubat itu nggak harus nunggu besok. Mulai sekarang ayo kita perbanyak. Terlebih di bulan Dzulhijjah nanti perbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia-manusia yang kepada Allah Jalla wa'ala itu senantiasa tunduk dan taat. Dengan manusia kita tidak pernah menyakiti mereka, kita meninggalkan hal-hal yang mendolimi mereka. Makanya agar kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mendolimi mereka, jaga lisan kita, tahan lisan kita. Ya. Terlebih sekarang naudzubillah ya, di zaman yang semacam ini peran media sosial luar biasa. Kita ini nggak pernah kumpul kadang-kadang, tapi rasan-rasan masih jalan. Kenapa? Ada grup. Ya. Saya nggak, tempat yang paling diberi benci oleh Allah itu pasar. Saya nggak pernah ke pasar Ustaz. Iya, tapi belanja online terus. Ayo kita perbaiki diri kita. Jadilah orang-orang yang senantiasa taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya bagi orang-orang yang mau berkurban, ya, yang mau berkurban jangan mencabut atau memotong kuku, rambut. Ini yang hendaknya dilakukan. Ya. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya. Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, hendaknya dia menahan. Apa yang ditahan? An sya'rihi wa dhfarihi. Menahan dirinya dari memotong rambut dan kuku-kuku mereka. Tahan. Jadi kalau kita mau berkurban, sudah niat berkurban dari awal, ya sudah kita tahan diri kita dari memotong kuku, memotong rambut, ya. Kalau kita pas samboan kemudian jatuh sendiri, maka ini tidak mengapa. Ini di luar kehendak kita. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan yang dilakukan juga adalah salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ya, ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Bismillah. Yang pertama, bagaimana cara meraih keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bagi wanita haid? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang masalah haid itu sesuatu yang ibaratnya kayak tamu tak diantar dan tamu yang tak dijemput. Pulang tak diantar, juga datang tak dijemput. Dia datang ya sekehendak dia, sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya bisa hari apa, waktunya kapan.
Ada kalanya orang itu kemarin haid di awal bulan, tiba-tiba di pertengahan bulan sudah haid lagi. Ya. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika wanita sedang haid, mulai awal Dzulhijjah sudah mulai haid. Lantas amal apa yang bisa dikerjakan agar meraih ya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama ma'asyiral muslimin, bagi wanita-wanita yang haid di bulan Dzulhijjah, perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena wanita berzikir juga boleh. Ya, boleh. Yang dilarang bagi wanita haid diantaranya adalah sholat, puasa, itu dilarang. Adapun selainnya maka dipersilahkan. Menghafal Al-Quran silahkan, boleh. Membaca Al-Quran terjadi khilaf di antara para ulama, ya, bahwasanya membaca Al-Quran bagi wanita haid itu adalah terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan melarang. Ya. Tapi bisa kita punya hafalan, hafalkan terus. Apa yang sudah kita hafal? Termasuk perbanyak sedekah, kita bisa melakukan ini. Makanya di awal kita sampaikan, niatkan untuk berpuasa. Kalau nanti di awal Dzulhijjah kok datang bulan, ini bukan kehendak kita. Insya Allah Allah memberikan balasan kepada kita. Makanya di luar bulan atau seandainya kita rutin puasa Arafah ini, rutin puasa di awal Dzulhijjah ini rutin, seandainya pas waktu itu kita masuk bulan Dzulhijjah kemudian kita datang bulan, fa insyaallah kita akan mendapatkan keutamaannya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Makanya di awal-awal diniatkan. Banyak keutamaan atau banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan bagi wanita yang haid ini. Sekali lagi, banyak amalan yang bisa dilakukan. Termasuk ya tadi bisa juga berkurban. Dia juga bisa berkurban. Kemudian memperbanyak kalimat-kalimat istighfar. Itu juga bisa dikerjakan oleh mereka. Memperbanyak amal-amal soleh, baca Al-Quran tadi seperti saya sampaikan, meskipun itu jadi khilaf, sekiranya dia ragu, ya hafalkan. Sedekah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki HP, jadikan ini ladang kebaikan. Oh, saya masuk grup A, grup ini banyak faedah di dalamnya. Oh, ada postingan A, yuk kita share ke yang lain. Ini menjadi ladang kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan itu. Insya Allah ini menjadi luar biasa. Banyak sekali amalan yang bisa dilakukan. Insya Allah segala amal soleh bisa dikerjakan. Kecuali diantaranya tadi sholat gak mungkin, puasa gak mungkin bagi wanita haid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian bismillah izin bertanya, di luar hari kurban menyembelih hewan untuk lauk pauk apa hanya boleh dilakukan laki-laki atau wanita juga? Silakan, wanita boleh menyembelih, nggak masalah. Ya, silakan wanita menyembelih. Boleh wanita itu menyembelih hewan atau ayam atau lain-lain sebagainya. Ini dipersilahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih itu tidak hanya untuk laki-laki. Laki-laki yang menyembelih hanya laki-laki, wanita nggak boleh lah. Boleh. Jadi wanita juga diperbolehkan untuk menyembelih, diperbolehkan. Bahkan hewan kurban pun boleh disembelih oleh seorang wanita. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pernah ditanya, apakah boleh wanita menyembelih hewan dan apakah boleh kita makan hasil sembelihannya? Apa jawab beliau? Bagi wanita menyembelih hewan sebagaimana laki-laki.
Jadi sebagaimana laki-laki boleh menyembelih hewan, maka wanita juga diperbolehkan. Apalagi di luar itu, gitu loh. Menyembelih ayam dan semisalnya boleh. Maka nggak usah ragu, aduh iki yang perempuan yang menyembelih oleh enggak. Insya Allah ini yang disebutkan. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau juga menyebutkan boleh bagi wanita menyembelih hewan kurban dan semisalnya. Ya, sebab dalam urusan ibadah wanita sama halnya dengan laki-laki. Kecuali ada dalil yang membedakan. Begitu pula Syekh Shalih bin Fauzan, boleh seorang wanita melakukan penyembelihan binatang. Wallahu ta'ala alam, ini diantaranya. Jadi wanita diperbolehkan untuk menyembelih, karena masalah menyembelih ini bukan hanya khusus untuk laki-laki saja, tapi wanita juga diperbolehkan. Tetapi harus paham ilmu tentang tata cara menyembelih. Insya Allah masalah tata cara menyembelih akan kita bahas, akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Karena masalah ini harus diilmui, karena kadang-kadang kita lihat sebagian orang di antara hal dalam masalah menyembelih yang tidak boleh itu, di antaranya ini nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini ada pisau habis diasah atau saat diasah ngasahnya depan hewan. Nah, ini hal yang perlu dipahami. Ini nggak boleh, makanya harus diilmui dulu. Jadi masalah menyembelih binatang kurban terlebih, ya, kurban itu laki-laki boleh, wanita boleh. Apalagi di luar itu, ya, apalagi di luar itu, maka boleh. Insyaallah sampai sini paham insyaallah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, izin tanya Ustaz, amalan dan doa apa yang sahih yang bisa kita lakukan untuk saudara kerabat kita yang sudah meninggal? Jazakumullahu khairan. Di antara doa, ya, di antara doa untuk saudara kita, sebagaimana banyak doa oleh kaum muslimin, ya, yang sering dibaca, di antaranya oleh khatib, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini sering dibaca, termasuk doa-doa yang lain, masih banyak lagi. Kemudian juga amal apa yang bisa kita kerjakan untuk saudara kerabat kita yang sudah meninggal? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara dan kerabat kita yang sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Boleh kok seorang itu bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal. Ya, boleh. Kemudian juga di antara yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan atau menjalankan amanah yang pernah disampaikan oleh saudara kita, selama itu kebaikan. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika saudara kita ini memiliki, ya, contoh tempat-tempat yang ia bangun dimakmurkan, insyaallah ini berkah gitu. Dan masih banyak lagi masalah pembahasan ini, karena di luar pembahasan kita bahas sekilas saja, lebih detail nanti pada pas pembahasannya insyaallah. Wallahu taala alam. Bismillah. Jika berkurban sapi untuk 7 orang, bolehkah sebagian untuk nama orang yang sudah meninggal? Jazakumullahu khairan. Masalah kurban, boleh seseorang berkurban atas nama keluarga yang sudah meninggal, ya. Jadi boleh berkurban atas nama saudara atau orang tua yang sudah meninggal. Ini diperbolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah berkurban ini bagi yang sudah meninggal itu diperbolehkan kita mengatasnamakan mereka. Contoh, ada ibu kita yang meninggal, maka boleh kita mengatasnamakan orang tua kita, ibu kita ini. Sebagaimana ma'asyiral muslim banyak disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkorban untuk orang yang meninggal.
khususnya bila mayit telah berwasiat, ya, khususnya bila mayit telah berwasiat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun masalah ini ada khilaf ya bagi mereka. Contoh ada jenazah nih, dia tidak berwasiat untuk kurban. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mazhab membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Tapi perlu kita pahami, kurban yang kita lakukan itu pahalanya untuk satu keluarga kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Itu pahala kurban. Ya, jadi pahala kurban, contoh satu keluarga itu ada bapak berkurban, maka pahalanya ini untuk satu keluarga, tidak hanya untuk bapak tersebut. Makanya dalam masalah kurban juga nggak perlu keluarga itu nanti satu-satu, ya, satu keluarga semuanya itu kurban, enggak. Satu kurban itu bisa untuk satu keluarga, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ini sebenarnya wallahu taala a'lam. Sekali lagi masalah kurban, penyembelihannya dan lain-lain akan kita perjelas, kita bahas pada pembahasan minggu depan, yaitu sebelumnya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya insyaallah, Ustaz, bila sholat sunnah rawatib ada yang qabla, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah seperti zuhur, dan hanya dikerjakan qabliyah saja atau ba'diyah karena ada udzur, bolehkah? Boleh ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sunnah juga, ya, boleh dikerjakan sebagiannya saja. Jadi ini tidak keterkaitan nanti nih qabliyah kudu ba'diyah, lah, tidak. Ya, masing-masing memiliki keutamaan juga. Jadi nggak harus demikian. Tapi kalau bisa dikerjakan dua-duanya maka luar biasa ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya di antara orang yang akan dibangunkan rumah di surga nantinya adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib yang 12. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, kalau tidak ada akan kita akhiri dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Insyaallah jika tidak ada pertanyaan akan kita akhiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan ingat, insyaallah minggu depan akan kita kupas masalah kurbannya, penyembelihannya, kemudian syaratnya dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agama Allah dan kita dijauhkan dari segala keburukan, kita diberikan kesehatan, kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.